Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fajar Arya Ramadan dengan NPM 13.20.1.00929 dengan program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan resume paper dengan judul Extract Transform Loading Data Absensi SDMIK Stikom Indonesia menggunakan Pentaho dengan tahun terbit 2020. Pada paper ini melakukan penelitian terhadap suatu proses absensi SDM Migrasikom Indonesia. Proses absensi SDM Migrasikom Indonesia saat ini telah menggunakan mesin pengenalan sidik jari. Seperti kita ketahui bersama, output dari mesin pengenalan sidik jari telah dilengkapi dengan software yang dapat menyajikan laporan absensi. Namun, laporan tersebut belum sesuai dengan kondisi kerja di SDM Migrasikom Indonesia. Kondisi yang dimaksud adalah shift kerja yang berubah-ubah sehingga mengharuskan operator mengubah data shift kerja yang terdapat dalam software setiap perubahan yang terjadi. Dari segi efektivitas pekerjaan, hal tersebut kurang memadai. Dalam konteks tersebut, dapat diambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kerja yang dinamis di SDM Migrasikom Indonesia, terutama perubahan shift kerja yang sering terjadi, mempengaruhi efektivitas proses absensi yang saat ini menggunakan mesin pengenalan sidik jari dan perangkat lunak. Yang kedua, bagaimana laporan absensi yang dihasilkan oleh sistem tersebut belum sesuai dengan kebutuhan manajemen, dan bagaimana proses manual pengubahan data shift kerja oleh operator mempengaruhi pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pada paper penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama menghasilkan laporan absensi yang dibutuhkan oleh manajemen SDMIK Sikom Indonesia. Kedua, merancang serta membangun proses ETL, data absensi yang dapat dijadikan materi pembelajaran dalam mata kuliah data integration. Pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan metodologi rekayasa dengan tahapan penelitian seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Berikut adalah gambar di mana alur penelitian atau langkah-langkah dari alur penelitian. Langkah pertama dalam resume ini adalah analisis kebutuhan yang dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada kebutuhan akan laporan absensi dan format data input yang tersedia. Tahap awal melibatkan proses ekstraksi data log absensi dari mesin sidik jari selama periode bulanan. Selanjutnya, dalam proses ETL, data mentah yang diambil dari log absensi diubah menjadi format laporan absensi yang diinginkan. Pengolahan output sistem mencakup proses editing format dan gaya laporan, yang kemudian dihasilkan dalam bentuk file Microsoft Excel. Untuk memastikan keakuratan hasil, dilakukanlah proses pengujian dengan mengambil 30 sampel data secara acak. Hasil pemrosesan manual dibandingkan dengan hasil pemrosesan menggunakan Pentaho guna memfasilitasi kesesuaian dan konsistensi data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan dapat diandalkan. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui metode pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi dilakukan untuk sistem pelaporan absensi SDMIK Sikom Indonesia pada bidang LPTPK. Wawancara dan observasi utamanya bertujuan untuk memahami dengan pasti kebutuhan LPTPK terhadap kebutuhan dan format laporan absensi itu sendiri apa. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka guna memahami langkah dan objek dalam Pentaho yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data absensi. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan solusi yang telah ada dan dapat diadaptasi dalam mengatasi tantangan dalam proses pelaporan absensi. Selanjutnya, ETL adalah tahapan di mana data mentah dari log absensi diubah menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan laporan absensi. Proses transformasi termasuk mengubah, menyaring, dan memformat data untuk memastikan keakuratan dan kecocokan dengan format laporan yang diinginkan. Data yang telah diubah kemudian dimuat ke dalam sistem untuk digunakan dalam proses pengolahan output. Proses ETL yang dilakukan telah berhasil mengolah data absensi yang bersumber dari mesin fingerprint ke dalam laporan rekapitulasi kehadiran, jam kerja kurang, jam kerja lebih, dan sebulan serta jam kerja lebih dalam sebulan, serta laporan rincian absensi yang berisi jumlah jam kerja perharinya. Selanjutnya, pada proses output sistem, proses ini mencakup editing format dan gaya laporan untuk memastikan bahwa laporan absensi memenuhi standar yang diinginkan. Format dan style laporan disesuaikan, termasuk dalam bentuk file Microsoft Excel. Selanjutnya,
Pada pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan absensi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kualitas yang baik. Pengambilan 30 sampel data secara acak untuk membandingkan hasil pemrosesan manual dengan hasil pemrosesan menggunakan Mendahu. Hasil uji coba memberikan gambaran tentang keakuratan dan keefektifan sistem. Selanjutnya, gambaran umum sistem dalam proposal ini terdiri dari analisa kebutuhan sistem dan DFT. Gambaran umum sistem yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini. Mesin fingerprint berfungsi sebagai sumber data utama yang merekam absensi melalui sidik jari. Kemudian, data absensi yang tercatat oleh mesin fingerprint menjadi inputan awal dalam sistem. Selanjutnya, data dari mesin fingerprint diimport ke dalam aplikasi Excel sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan data. Lalu, format dan struktur data pada Excel mewakili data mentah yang akan diolah lebih lanjut. Kemudian, pada tahap ETL dilakukan untuk mengelola data mentah dari Excel ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan laporan absensi. Lalu, data diekstrak dari Excel untuk diproses lebih lanjut. Kemudian, proses transformasi melibatkan perubahan format, penyaringan data, dan pengolahan lainnya untuk memastikan data sesuai dengan persyaratan laporan. Kemudian, pada tahapan load, data yang telah diubah dimuat kembali ke dalam aplikasi Excel. Selanjutnya, pada output data Excel, data yang telah melalui proses ETL dan telah diubah sesuai dengan format laporan absensi akan disimpan kembali ke aplikasi Excel. Excel yang terisi dengan data yang telah diolah menjadi auto system dengan alur DFT ini dapat dilihat bahwa mesin fingerprint menyediakan data mentah yang kemudian diimport ke dalam Excel. Proses ETL berperan dalam transformasi data tersebut, mengubahnya menjadi format yang sesuai untuk laporan absensi serta proses ETL selesai. Hasilnya disimpan kembali dalam Excel sebagai output system. Kemudian, format data log absensi yang diambil dari mesin adalah sebagai berikut, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3. Format laporan absensi sebagai output, proses ETL terdiri dari laporan-laporan berikut. Yang pertama ada laporan jumlah jam kerja harian, kemudian laporan jumlah kehadiran dalam sebulan, kemudian laporan lembur dalam sebulan, dan laporan kehadiran dengan kekurangan jam dalam sebulan. Selanjutnya, dalam proses preprocessing data absensi, dibuat file transformasi baru yang diberi nama transformasi jumlah jam. Objek transformasi yang terlibat melibatkan Microsoft Excel input, sort row, 2 group by, merge join, dan Microsoft Excel output. Sebagaimana terlihat pada gambar 4, tujuan dari transformasi ini adalah menghasilkan daftar input karyawan dengan menentukan log absensi terkecil sebagai kolom jam datang dan log absensi terbesar sebagai kolom jam pulang. Dengan demikian, transformasi ini menyusun data log yang awalnya terdiri dari beberapa baris saja untuk setiap karyawan perharinya menjadi satu baris data absensi yang terangkum. Kemudian, dalam menghitung jumlah jam kerja harian, terdapat kelemahan dalam operasi tipe variabel timestamp pada Mendahu. Oleh karena itu, untuk melakukan pengurangan jam pulang dengan jam datang dan memperoleh jumlah jam kerja, di sini menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Tahap pertama melibatkan penghapusan dua field yang tidak terpakai, yaitu field yang pertama adalah nama karyawan dan field yang kedua adalah tanggal. Kemudian tahap kedua melibatkan perhitungan dengan formula jam pulang dikurangi jam kedatangan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 berikut ini. Pada file tersebut, kemudian disimpan dengan nama yang sama, yaitu jumlah jam.xls. Kemudian, pada pengolahan selanjutnya, bertujuan untuk menentukan jumlah hari di mana jam kerja kurang dari 8 jam sehari. Untuk mencapai tujuan ini, dibuatlah transformasi baru dengan nama transformasi jumlah jam kurang. Langkah-langkah rinci dari proses ini dapat dilihat pada gambar 6. Filter akan menyaring record yang memiliki nilai kolom jumlah jam kerja kurang dari 8 jam sehari. Selanjutnya, group by akan menghitung jumlah record yang dihasilkan oleh filter row yang akan dikelompokkan per nama karyawan. Dengan demikian, hasilnya akan menunjukkan beberapa kali seorang karyawan hadir di dalam kantor dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam dalam sebulan. Selanjutnya, pada transformasi ini bertujuan untuk menghitung jumlah hari lembur per bulannya dan jumlah
kehadiran dalam sebulan. Detail dari transformasi ini dapat dilihat pada gambar 7. Input dari Microsoft Excel bersumber dari file jumlah jam.ls. Filter jam lembur berfungsi untuk menyaring baris record di mana nilai kolom jumlah jam kerja lebih dari 8 jam 30 menit. Selanjutnya, group by 2 berfungsi untuk menghitung jumlah baris yang dihasilkan dari filter jam lembur dikelompokkan berdasarkan nama karyawan, sehingga Microsoft Excel output 2 akan berisi jumlah kehadiran di mana karyawan bekerja lebih dari 8 jam 30 menit. Group by juga akan menghitung jumlah record dari file absensi, kemudian dikelompokkan berdasarkan nama karyawan. Selanjutnya, pada transformasi laporan rinci absensi menampilkan jumlah jam kerja harian masing-masing karyawan dalam sebulan. Laporan ini dihasilkan dari transformasi laporan rincian absensi seperti ditunjukkan oleh gambar 8. Transformasi ini terdiri dari Microsoft Excel input, raw denomalizer, dan Microsoft Excel output. Microsoft Excel input bersumber dari file jumlah jam.xls. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, raw berfungsi untuk mengurutkan data absensi berdasarkan nama karyawan dan tanggal. Raw denormalizer berfungsi untuk mengubah tanggal yang awalnya sebagai baris menjadi kolom, sehingga pada Microsoft Excel, output dihasilkan file metrik di mana penanda baris record adalah nama karyawan, penanda kolom adalah tanggal, dan value cell adalah jumlah jam kerja. Dengan demikian, dapat diketahui jumlah kehadiran karyawan tersebut dalam sebulannya. Selanjutnya, informasi laporan akhir absensi bertujuan selanjutnya laporan detail transformasi laporan akhir bertujuan untuk menggabungkan antara file jumlah jam kerja lembur, jumlah jam kerja kurang, dan jumlah kehadiran dalam satu file output. Detail step yang dibutuhkan dalam transformasi ini seperti ditunjukkan oleh gambar 9 berikut ini. Hasil dari pengolahan dari absensi menggunakan pentaho adalah dengan dihasilkannya dua file Excel, yaitu laporan rekapitulasi jumlah kehadiran dan rincian jumlah jam hadir per harinya. Laporan jumlah jam hadir per hari adalah metrik antara nama karyawan dan tanggal di mana value-nya adalah jumlah jam kehadiran per hari, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Selanjutnya, laporan rekapitulasi jumlah kehadiran per bulan merupakan rangkuman dari laporan rincian jumlah jam hadir per hari. Di dalamnya mencakup informasi jumlah hari di mana karyawan bekerja kurang dari 8 jam, jumlah hari di mana karyawan bekerja dari 8 jam sehari, dan total kehadiran karyawan selama sebulan penuh sebagaimana tergambar pada gambar 11 berikut. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari resume paper ini adalah penelitian terkait pengolahan data absensi menggunakan pentaho dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses pengolahan data memerlukan 5 file transformasi terpisah guna menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Sistem ini menggunakan file Excel sebagai input yang berasal dari keluaran mesin fingerprint. Dan output akhir dari sistem yang digunakan oleh manajemen adalah laporan rincian jumlah. Kemudian, untuk saran dari penelitian ini, mendapatkan resum saran telah dibuat sejumlah file transformasi pentaho untuk masukan laporan yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Namun, dalam pengolahan data laporan bulanan, proses masih dilakukan secara manual dengan menjalankan file-file transformasi secara berurutan. Untuk pengembangan ke depannya, disarankan adanya penambahan job dan antarmuka pengguna agar pengolahan data absensi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan user-friendly. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk dimaklumi jika ada tipu-tipu kata, kesalahan kata, dan kurang jelasnya kalimat saya, kata-kata saya.